Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi HTML, yaitu tentang formatting. Bagaimana memformat huruf menggunakan bahasa HTML. Jadi elemen formatting itu didesain untuk menampilkan teks dalam berbagai tipe, seperti bold, tebal, strong, penekanan teks yang penting, italics, emphasize teks, yaitu penekanan teks, mark, penanda teks, smaller text, ya teks yang lebih kecil, memperkecil teks, del, teks yang dihapus itu yang di garis di tengahnya, insert text, setelah itu subscribe itu ya teks yang berada di bawah, misalnya H2O. Subscribe itu menulis kayak pangkat. Oke. Kita mulai. Untuk HTML bold B, elemen B didefinisikan untuk menebalkan teks. Nah, contohnya seperti ini. Diawali dengan sintak B dan diakhiri oleh slash B. Ada juga strong, ya. Sebenarnya sama-sama untuk penekanan dan tampilannya pun mirip-mirip. Coba kita praktekkan. Untuk keduanya, ini saya sudah menyediakan file sederhana. Tinggal kita merubah saja lagi. Oke, kita akan menebalkan paragraf ini. Saya tambahkan sintak B di awal, atau tulisan CSS-nya ini saja dulu. Ya, tulisan ini kita tebalkan ya, khusus CSS ini. Setelah itu kita simpan dan kita jalankan. Nama filenya latihan format ya. Saya memberikan namanya latihan format. Kita lihat ini CSS-nya hurufnya tebal. Coba kita bandingkan dengan strong ya. Ini coba kita bandingkan saja. Ini kata merupakan, ini kita jadikan strong. Diawali dengan sintak strong, diakhiri dengan slash strong. Oke, saya simpan ya. CSS-nya tebal, merupakannya strong. Kita lihat perbedaannya. Kita refresh. Nah, ini CSS-nya merupakannya juga tebal. Cuman ya, kalau di tampilan sekilas kita lihat, ini tidak jauh berbeda antara tebal dengan strong. Ya, hampir sama, mirip. Ini sudah bold ya untuk menebalkan dan strong. I dan M. Elemen I digunakan untuk menampilkan teks dalam bentuk miring, sedangkan elemen M digunakan untuk penekanan terhadap sebuah teks. Kontennya juga ditampilkan dalam bentuk miring. Ini mirip-mirip sebenarnya. Oke, kita lihat perbedaannya I dan M. Kita gunakan untuk yang di bawahnya lagi. I untuk mengatur ini kita jadikan I miring ya. Sedangkan sisanya kita jadikan M. Emphasize. M ya. Oke, coba kita lihat. Kita simpan. Kita refresh. Nah, semuanya sama-sama miring. Karena memang I dan M itu hasilnya hampir sama gitu. Nah, ini. Oke. Kalau kita ingin dua-duanya tebal dan miring, kita tinggal tambahkan saja di awal B. Terus tentu juga harus ditutup dengan tag close tag akhirnya. Ini ingat ya,
ini harus sepasang. Tag ini harus sepasang. Yang satu ya, yang satu sintak biasa, yang penutupnya pakai slash. Ini harus sepasang. Jadi untuk mengaturnya tebal dan miring. Coba kita simpan. Refresh. Nah, ini untuk mengatur jadi tebal dan miring. Oke, itu untuk miring ya. Selanjutnya untuk small dan mark. Digunakan untuk memperkecil teks kalau untuk small. Kalau mark memberikan efek mark atau highlight terhadap teks. Oke. Cobakan perintah small ini. Kita cobakan di H1. A1 itu kan besar. Kita coba beri small, hasilnya seperti apa sih? Nah, ini. Kita simpan. Refresh. Nah, ini mengecil hurufnya. Itu gunanya untuk small perkecil, memperkecil huruf. Ada lagi mark. Coba kita beri mark. Kita tambahkan mark. Ini kita hapus saja ini ya. Kita ganti dengan mark. Untuk mengaturnya ini kita jadikan mark. Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Perhatikan untuk mengatur ya, ini mark. Dia menandai tulisan. Memberi efek efek apa tadi istilahnya? Mark atau highlight terhadap teks. Oke, jadi kita lanjutkan untuk del dan insert. Del elemen digunakan menandakan file yang sudah dihapus dari dokumen, sedangkan ins elemen menandakan teks yang sudah ditambahkan ke dalam dokumen dengan memberi garis di bawah teks yang ditambahkan. Oke, kita cobakan lagi. Coba di paragraf 2 ini ya. Yang pertama kita pakai del, sedangkan kalimat berikutnya kita pakai insert. Oke, ini untuk mengatur del ya. Sedangkan tampilan dari halaman website pakai ins. Saya simpan. Setelah itu saya refresh. Nah, ini kalau del di garisnya di tengahnya. Kalau insert itu tampil di garis bawahnya. Menandakan file itu baru ditambahkan. Menandakan tulisan itu baru ditambahkan. Oke, itu untuk del dan insert. Selanjutnya subscribe and superscribe. Sub. Oke, kita rubah ini ya, del ini kita jadikan subscribe. Kecil. Kalau ini kita jadikan super. Cuman bagusnya ini satu kata ya, biar dia kelihatan. Ini untuk kalimat untuk, sedangkan supernya untuk kalimat tampilan, untuk kata tampilan. Oke, perhatikan untuk dan tampilan ini. Saya simpan dulu. Ini saya refresh. Nah, untuk ini dia menurun ke bawah, sedangkan tampilan dia naik ke atas. Super.
seperti pangkat. Kalau ini seperti rumus kimia. Oke, itu gunanya sub and sup. Oh ya, ada satu lagi, menulis komen. Komen ini gunanya untuk sebagai penanda bagi penulis program supaya tidak lupa. Jadi dia tidak akan ditampilkan komen ini di browser. Diapit oleh tanda seru strip 2 kali, dan di akhirnya pakai strip saja, tanda serunya tidak ada. Tentu pakai kurung siku juga. Coba kita praktekkan untuk komen. Misalnya ini kita kasih komen di sini, tanda seru, strip 2 kali. Komennya apa? Membedakan subscribe dan superscribe. Setelah itu kita tutup lagi dengan strip 2 kali, kurung siku. Apakah dia tampil? Coba kita perhatikan. Saya simpan, refresh, tidak ada kan? Nah, itu. Jadi tidak berpengaruh, cuman sebagai penanda bagi kita gitu, ketika kita menulis kode program. Oke, itulah materi tentang format ini. Tidak banyak-banyak, silahkan dicobakan. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan yang ada di halaman akhir. Oke, sesudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.